Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Renungan Paskah, Sabtu Suci dan Minggu Paskah 11 dan 12 April 2020. Kembali ke Galilea. Saudara-saudari terkasih, sekelumit pengalaman yang menarik bagi saya ketika saya berada di Papua. Mungkin hal ini hanya terjadi di Papua. Paling tidak selama saya menjadi orang Katolik dan menjadi imam. Suatu hari sesudah Minggu Prapaskah kelima, saya diajak beberapa teman pengurus gereja pergi ke Pulau Adi, yaitu stasi kedua yang paling jauh. Dengan berperahu mengarungi laut lepas selama kurang lebih 8 jam, kampul-kampul neng tengah laut. Sesampai di sana, kami langsung ke pabrik kopra dan mengumpulkan tempurung sebanyak bisa kami muat di perahu. Aku bertanya, untuk apa? Tenang, Pastor, jawab mereka. Ternyata apa? Itu untuk dibakar dan dipakai pengisi pedupaan atau wiruk sebagai ganti arang kayu. Masya Allah. Masih satu pengalaman lagi. Hari Sabtu pagi ada teman yang mengatur kayu bakar seperti mau buat api unggun. Keruan saja saya bertanya, siapa yang camping? Ternyata itu untuk buat api yang akan diberkati pada hari Sabtu Suci. Desa Mawacoro, Kutha Mawatoto. Alam diajak untuk berpekan suci. Adakah seperti ini selain di Papua? Saudara-saudariku terkasih, hari ini saya ingin mengajak panjenengan semua mengadakan perziarahan dari makam Yesus yang kosong menuju Galilea untuk berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Ini merupakan perziarahan iman. Perziarahan kita kadang lancar, kadang tidak lancar. Kenapa? Ya, kadang kita yakin, kadang ragu-ragu bahwa Yesus sudah bangkit sebagaimana dialami oleh orang-orang pertama, baik para perempuan yang sehari-harinya melayani kebutuhan Yesus dan para rasul maupun para rasul sendiri. Beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka yang sebetulnya merupakan pembimbingan Tuhan bagi mereka agar percaya bahwa memang Yesus sudah bangkit dan sekaligus mempersiapkan mereka agar nantinya siap diutus. Di dalam sejarah dunia hanya ada satu makam yang di depannya ada sebungkah batu besar untuk menutupnya. Selain itu juga ada beberapa serdadu yang ditugaskan menjaga makam. Jangan sampai orang mati itu bangkit hidup-hidup. Itulah makam Yesus. Ada makam kok dijaga serdadu ya. Namun sebetulnya secara tidak langsung mereka percaya bahwa Yesus akan bangkit. Aneh juga. Memang tidak ada yang menyaksikan kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena itu adalah peristiwa ilahi yang tidak kasat mata dan tidak dapat dijangkau oleh manusia kecuali dengan iman. Namun meskipun demikian, ada tanda-tanda yang akhirnya menjadi titik awal iman para rasul akan kebangkitannya yang nantinya akan diwartakan ke seluruh dunia termasuk kepada kita semua.
Ada dua tanda pokok. Yang pertama makam kosong, dan yang kedua penampakan Yesus sesudah bangkit. Pertama, makam kosong. Dalam kutipan-kutipan kitab suci baik Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dikisahkan bahwa beberapa perempuan menengok kubur. Ada gempa di bumi, ada gempa bumi, dan tutup makam sudah terguling, dan makam kosong. Penjaga gentar ketakutan seperti orang mati. Ada malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, dan perempuan-perempuan itu diminta supaya memberitakan kepada murid-murid Yesus dan supaya mereka pergi ke Galilea untuk berjumpa dengan Yesus. Meskipun beberapa murid tidak begitu percaya akan pemberitaan para perempuan itu, namun Petrus dan murid yang lain lari ke makam. Dan betul apa yang dikatakan perempuan-perempuan tadi. Namun mereka belum 100% yakin. Memang perlu waktu. Dan saat iman itu berproses, Yesus membantu dengan beberapa kali menampakkan diri kepada mereka. Yang kedua, penampakan. Dalam Injil suci disampaikan beberapa kali Yesus menampakkan diri, dan juga dengan berbagai macam cara dan dalam berbagai macam situasi. Dalam Injil Matius bab 28 ayat 9-10, para perempuan yang di jalan pulang dari kubur untuk woro-woro kepada para rasul dijumpai Yesus yang berkata, "Salam bagimu." Lalu mereka sujud, memeluk kaki dan menyembahnya. Ini berarti bahwa mereka percaya bahwa Yesus sekarang berada dalam kemuliaan abadi dan mengakui bahwa Yesus memang Allah yang pantas disembah. Ini menjadi awal iman para perempuan yang ke kubur dan kemudian diwartakan kepada para rasul. Ora dinggo dhewe. Iman memang harus diwartakan dengan berbagai macam cara yang baik dan benar melalui hidup dan karya kita setiap hari yang biasa. Kalau tidak, iman itu akan mati. Begitu kata Santo Yakobus dalam suratnya. Dalam Injil Yohanes bab 20, di sini tokohnya Maria Magdalena. Sebetulnya dia sudah ketemu Yesus, tetapi tidak mengenalnya, malah dikira penjaga kubur. Namun ketika Yesus memanggil dia dengan sapaan yang khas, Maria, langsung dia mengenal Yesus dengan berseru, "Rabuni," artinya guru. Sesuai perintah Yesus, Magdalena pergi dan memberitakan kepada para rasul. Meskipun masih bingung, takut, namun penuh sukacita, dia tetap mewartakannya. Perempuan-perempuan inilah, khususnya Maria Magdalena, yang melaksanakan karya pewartaan perdana. Dalam sebuah lagu dari film Yesus Christ Superstar, digambarkan bahwa perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus membuat dalam diri Maria terjadi perubahan yang sangat besar. I have changed, yes, really changed. Aku berubah dan sungguh berubah. Demikian bunyi seberkas lirik lagu itu. Magdalena berubah dan dari seorang pembangkang terhadap Allah karena dosa-dosanya menjadi orang penurut dan setia kepada Allah. Apapun kehendak Allah dan kehendak Tuhan, apapun kehendak Tuhan dilaksanakannya meskipun dalam keadaan yang tidak begitu nyaman. Mestinya kita juga seperti itu, menjadi orang Katolik yang transformatif, berani berubah menjadi lebih baik. Siapkah kita? Dalam Injil Lukas bab 24, Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang mau pulang ke Emmaus karena nglokro patah semangat. Dan Yesus mengikuti perjalanan mereka, tetapi mereka pangling. Nah, sesampai di desa, Yesus mampir di rumah mereka karena hari sudah senja dan memang diminta mampir oleh dua orang murid tadi. Boleh dikatakan inilah sikap hospitality,
welcome orang Yahudi terhadap orang asing. Mereka lalu makan bersama. Nah, pada saat itulah mata hati mereka terbuka dan wis ora sronto cengkelak dueli ke Yerusalem untuk menjumpai teman-temannya dan gubyuk oleh cerita saking bungai. Yang di Yerusalem pun juga tidak kalah seru ceritanya. Matahari iman mulai terontong-terontong menunjukkan wajahnya. Dalam Injil Matius 24 juga dan Yohanes 20, Yesus menampakkan diri kepada para murid yang sedang berkumpul di ruang atas tempat dulu diadakan perjamuan malam. Dan pintu dikunci karena takut pada orang-orang Yahudi. Dan ketika lagi omong-omong, Yesus datang dan memberi salam, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka kaget dan Yesus dikira hantu. Maka Yesus menunjukkan tangan dan kakinya. "Hai kawan, hantu tidak punya daging dan tulang loh. Betul enggak dokter?" Masih ragu juga. Maka Yesus minta makanan dan di depan mereka Yesus makan telap-telap. Memang perlu waktu dan Yesus sabar. Sebagaimana Yesus sabar kepada kita. Kita saja yang sering tidak sabar terhadap Yesus kalau kita sedang minta sesuatu. Ketika kita kurang sabar, kadang jengkel dan tidak mau berkomunikasi lagi. Dan yang paling parah bahkan meninggalkan Gusti Allah. Cari jalan yang dianggapnya lebih mudah. Lah sapa to sing ora kepengin urip sing sarwa gampang. Ning ya ana sing sejatine gampang nanging digawe angel. Juga dalam soal pelayanan terhadap umat atau warga. Kosok Bali ini bisa saja yang sulit dijadikan mudah karena ada sesuatunya. Ayo, apa kuwi? Es semanis, rambut klimis, dan duitnya ngawe-awe. Dalam Injil Yohanes 20 juga, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas itu wong sing kurang bejo uripe, maka kadang terlalu pesimis dan mudah curiga dan tidak mudah percaya. Hati-hati kalau kita merasa kurang bejo uripe. Arepa kurang bejo kita kudu tansah gambira karben uripe ora sarwa sulaya. Thomas ditantang Yesus supaya memasukkan jarinya ke tangan Yesus dan tangannya ke lambung Yesus. Sungguh ada kejutan yang luar biasa di saat itu. Thomas serta-merta percaya dan berkata, "Tuhanku dan Allahku." Dan seorang yang kurang bejo dan lemah keluar kata-kata yang hebat dan menentukan seluruh hidupnya di kemudian hari. Mula ojo dumeh pinter banjur nyepelekake sing bodho, ojo dumeh sugih banjur nyepelekake sing ra duwe. Kuwi dudu gaya hidupnya putra-putrane Gusti, murid Sang Kristus. Selain itu ada kejutan lain yang dikatakan Yesus kepada Thomas yang sebetulnya dialamatkan kepada semua rasul dan bahkan kita sekarang ini. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Percaya memang suatu anugerah dari Allah dan kita kembangkan dalam diri kita sehingga akhirnya kita akan siap menyerahkan diri secara total kepada bimbingan Tuhan dalam seluruh hidup, usaha dan karya kita, juga dalam situasi seperti sekarang ini. Dalam Yohanes 21, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dengan hati yang agak semplah, loyong lokro karena ditinggal Yesus, Simon berkata, "Aku pergi menangkap ikan." Ternyata yang lain mengikutinya. Tetapi semalam suntuk tidak ada satu ikan pun yang mampir di jalannya. Maka ketika agak siang Yesus di pantai bertanya, apakah mereka punya lauk pauk? Jawab mereka agak ketus, tidak ada.
Dengan tegas namun lembut, Yesus menyuruh mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dan mereka dapat menjaring ikan banyak sekali. Saat itu murid yang dikasihi Tuhan berseru, "Itu Tuhan." Tanpa bilang babi bu, Petrus harus ambyur. Begitulah spontanitas Petrus. Dan ini menjadi tanda cinta bakti Petrus kepada sang guru. Memang orang yang punya cinta selalu ingin berjumpa apapun keadaannya. Setelah berjumpa terjadilah komunikasi. Perjumpaan dan komunikasi itu akan semakin membangun berbagai macam kesepakatan. Juga perjumpaan yang tidak direncanakan antara Yesus dan para rasul. Begitu seorang murid berkata, "Itu Tuhan," semua lalu berjalan mendekatinya. Bagaimana kita? Kemudian Yesus mengajak mereka sarapan. Sedikit demi sedikit, pelan tetapi pasti, mereka mulai percaya bahwa Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Namun kehidupan Yesus sekarang sangat jauh berbeda dengan kehidupan Yesus dahulu ketika masih menyejarah di dunia bersama para murid dan orang-orang waktu itu. Hal ini nampak sekali dalam peristiwa-peristiwa penampakan. Yesus tidak pernah berlama-lama bersama mereka lalu menghilang lagi. Kemana? Pertanyaannya bukan kemana, tetapi kenapa. Dalam pada itu mereka teringat akan apa yang dipesankan Tuhan melalui para malaikat di makam dan disampaikan oleh perempuan-perempuan tim pelayanan rumah tangga Yesus dan para rasul. Apa pesan itu? "Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku." Dan perintah itu kini dilaksanakan oleh para rasul. Hal ini dikisahkan sangat bagus oleh Matius dalam Injilnya. Mereka berangkat ke Galilea dan ketika ketemu Yesus mereka menyembahnya. Tapi ada beberapa orang ragu-ragu. Tak apalah. Menyembah berarti mengaku Yesus sebagai Allah dan itu berarti siap menerima perintah. Akhirnya entah mereka sudah mantap atau masih ragu-ragu, Yesus mengutus mereka pergi ke seluruh dunia dan mewartakan kabar gembira. Semua rasul itu berasal dari Galilea kecuali Yudas Iskariot. Galilea berarti memang merupakan awal karya Yesus. Selama 3 tahun Yesus bergaul dengan mereka, mengajar dan melaksanakan karya cinta kasih-Nya bersama mereka. Dan kini menjelang kenaikannya ke surga, Yesus mengajak para rasul dan kita berkumpul di Galilea dan mengutus mereka dan kita pergi ke seantero dunia. Warta Paskah yang kita lantunkan di awal ibadat Sabtu Suci sebetulnya juga merupakan perutusan, menggemakan kebangkitannya agar bersinarlah cahaya ilahi dan terhalaulah dosa. Mari kita bergembira dan bangkit bersama Kristus dalam kehidupan baru. Haleluya. Selamat Paskah, berkah dalam. Bayat 11-12 April 2020, Yakobus Winarto, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat.